Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita karunia kenikmatan yang sangat luar biasa, terkhusus nikmat yang amat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada penghulu alam, yaitu Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik, kembali lagi di channel YouTube UC Center. Pada seluruh sahabat-sahabat yang mungkin udah kangen ya, udah lama kita gak berjumpa. Hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam channel yang insya Allah akan membawa keberkahan, yang akan membawa kebaikan, dan juga banyak mengandung pelajaran-pelajaran melalui channel YouTube UC Center ini. Insya Allah akan bermanfaat terus buat diri Al-Fakir sendiri dan juga umumnya untuk seluruh sahabat-sahabat UC Center dimanapun berada. Baik, yang pertama, tentu kita sebagai manusia ingin menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ila akhir ayat. Para sahabat UC dimanapun berada, dalam kutipan firman Allah tersebut, di mana Allah mengatakan kita ini adalah umat terbaik. Kita ini adalah umat terbaik. Yang pertama, ciri-ciri umat terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, ukhrijat linnas, hadirnya kita, adanya kita dalam dunia ini harus mampu memberikan manfaat kepada orang banyak. Itu kunci yang pertama. Yang kemudian yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf, kita mengajak kepada kebaikan. Nah, melalui channel YouTube ini insya Allah kami mengajak ya untuk tetap terus berada dalam kebaikan yang kami mulai dari diri kami sendiri, dan insya Allah nanti akan bermanfaat untuk masyarakat banyak, insya Allah. Dan kemudian wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Kemudian ditutup dengan kalimat wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, melalui momen yang sangat mulia ini tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dari sahabat UC yang masuk melalui DM Instagram UC Center. Ini terkait perjalanan dakwah UC ya, Masya Allah, alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillah datang dari Bojonggede ini, namanya Fadlan Kurtubi ini, Masya Allah. Ada pertanyaan tentang biografi singkat Ustadz Abu Musa, Masya Allah, tentang biografi. Yang pertama, baik, tak kenal maka tak sayang ya. Ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan kemudian ketika sayang maka insya Allah penyatuan visi misi tentang dakwah akan mudah kita jalan ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, nama saya Abu Musa. Nah, ini dapat gelar Ustadz Kece. Saya punya guru yang bernama Kiai Haji Burhanuddin Nawawi. Pada satu kesempatan dakwah ya, beliau sempat mengatakan kepada para jamaah gitu ya. Saat itu beliau mengisi pertama di aliran dakwah daerah Sentul kalau nggak salah ya, tahun 2013 atau tahun 2014 di awal perjuangan dakwah ya. Beliau mengatakan biar ana yang isi duluan gitu. Nanti antum belakangan. Nah, selepas beliau memberikan tausiah kepada masyarakat, kemudian beliau mengatakan kepada para jamaah, ibu, bapak jangan pulang dulu ya, karena masih ada satu ustaz lagi katanya yang kece. Itu Masya Allah. Nah, ternyata kalam beliau ini sampai sekarang alhamdulillah yang menjadikan lakop Ustadz Kece ini menjadi masyhur ya, terkenal, bahkan teman-teman banyaknya yang kenal Ustadz Kece.
Nah, UC itu singkatan sebenarnya. UC itu singkatan dari Ustadz Kece. Ya, tadinya malu, masya Allah, kemana-mana malu. Tapi ternyata awal dari kalimat kiai tersebut, bulan berikutnya saya diundang lagi dakwah di daerah Sentul, di kampung Sanja. Itu ternyata masya Allah ketika saya datang ke sana, itu yang dipakai udah bukan lagi nama saya, ya, tapi dipajang foto saya dan kemudian ditulis namanya Ustadz Kece. Masya Allah. Ini sebenarnya agak malu gitu ya awalnya, tapi ternyata ya mungkin ini bagian daripada awal sebuah keberkahan. Ketika seorang guru yang ngomong, maka insya Allah ya akan baik dan juga insya Allah bukan tanpa perhitungan. Ya, insya Allah mudah-mudahan akan membawa keberkahan untuk dakwah kami khususnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian saya lahir pada tanggal 9 Agustus 1985 di kota Bogor, kota hujan. Ya. Orang tua saya bernama Haji Abdul Nyaim, sudah almarhum. Beliau meninggal tahun 2018, tepatnya pada tanggal 18 November. Dan kemudian saya punya ibu namanya Umi Hajah Amlah, dan beliau pun telah meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan perjuangan dakwah yang sedang saya rintis sekarang ini menjadi pundi-pundi amal jariah untuk kedua orang tua saya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu mungkin sedikit ya tentang perjalanan singkat saya, tentang biografi saya. Jadi saya asli Bogor, asli Bogor, tepatnya di Kampung Pondok Manggis, RT 03 RW 02, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ya, itu saya singkat. Ya baik, mudah-mudahan Bang Fadlan atau Pak Fadlan ya, mudah-mudahan bisa puas ya. Baik, pada seluruh sahabat-sahabat UC, langsung saja kita masuk DM yang kedua ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ilham dari Cilangkap. Katanya, kapan awal terjun di dunia dakwah? Sebenarnya kalau dunia dakwah itu bukan suatu hal yang baru bagi diri saya, karena saya punya guru almarhum Ki Haji Saleh. Ya. Inilah awal saya mengenal alif-alifan, ya, belajar Iqra, ya, kemudian belajar hadis, ya, belajar fikih, belajar tauhid ini dengan seorang guru yang bernama Ki Haji Saleh. Ya. Jadi dulu itu beliau punya persatuan pengajian, ya, di wilayah Bojonggede, pengajian kecamatan yang beliau beri nama itu pengajian Ittihadul Muallimin wal Muta'allim. Masih ingat sekali saya tahu. Ya. Beliau membuka pengajian itu forum untuk persatuan para guru, para asatiz, dan juga persatuan para muta'allimin, orang-orang yang mau belajar, para murid, para santri, para santri. Ya. Dan luar biasanya, umur saya saat itu kurang lebih kisaran, ya kalau kelas 4 SD, kelas 4 MI itu kira-kira berapa ya usianya? Kalau misalnya saya masuk MI umur 7 tahun kelas 1 ditambah 4, berarti kurang lebih 11 tahun atau 10 tahun untuk saya pada saat itu. Ya. Nah itu beliau, saya punya guru Ki Haji Saleh itu, sebelum beliau membuka kitab, ya, saat itu beliau takdir kitab namanya kitab Sifat 20 dan kitab Nasr Ibudiniyah, masih ingat sekali saya. Ya. Jadi beliau itu sebelum membuka kitab, ini saya yang saat itu masih sangat kecil gitu ya, diizinkan untuk beliau, dikasih satu kesempatan untuk naik. Ya beliau bilang belajar muhadharah gitu ya. Belajar muhadharah itu kurang lebih 5-10 menit lah, kadang-kadang lebih gitu ya. Nah, jadi dunia dakwah, dunia panggung itu sebenarnya dari usia 10 tahun saya sudah memang terbiasa gitu di hadapan para jamaah. Kalau saat itu ya hadir itu asatiz, para santri gitu. Tapi alhamdulillah beliau mengizinkan saya sebagai muridnya untuk belajar tausiah, belajar pidato pada saat itu. Dan beliau mengatakan jangan takut salah, karena manusia sifatnya salah dan lupa. Tetapi kalau masih ada guru yang membimbing, maka insya Allah dalam setiap kesalahan akan bisa diluruskan oleh para guru. Yang khawatir
ketika berbicara tanpa adanya guru. Ketika kita salah, siapa yang meluruskan kita? Ya, seperti itu. Itu awal mula saya terjun di dunia dakwah sampai akhirnya masuk pernah ke masa kelam lah, yang anak muda gitu ya. Nah dulu aktif main bola ya. Dan ini yang sebenarnya yang menjadi bukan dosa sih ya, merasa bersalahnya saya dengan guru saya gitu, Kiai Sabah. Karena dulu Kiai saya bilang nggak boleh main bola gitu ya, karena beliau itu dulu tuh zaman beliau disebut, kalau sekarang BPJS, kalau dulu itu sebut askes gitu ya. Beliau selalu bilang kalau mereka yang main bola itu punya askes. Jadi kalau mereka kakinya patah, keseleo, mereka punya obat dan gampang berobatnya karena ada askes. Beliau selalu bilang gitu. Kita ini orang susah, beliau selalu bilang gitu ya. Ya karena dulu karena sejarah saya pun masuk pondok itu emang berat gitu ya. Jadi saat kelas 4 SD saya sempat nangis. Saya bilang sama orang tua saya pakai kodok gitu ya. Karena saat itu pesantren Gontor itu lagi masyhur-masyhurnya ya, lagi terkenalnya ya. Jadi sampai hati saya itu pengen banget gitu saat itu untuk mondok di pesantren Gontor. Akhirnya saya nangis lah karena orang tua saya tidak punya biaya ya. Jujur orang tua saya bukan ulama, orang tua saya bukan kiai, tapi orang tua saya adalah pengembala kambing. Jadi awal mulanya orang tua saya itu mencari batu di kali, pasir di kali. Saya masih ingat saat itu saya masih SD ya, sempat membantu orang tua untuk mencari batu di kali, mencari pasir gitu ya, untuk nanti bisa dijual dengan harga satu kol pasir itu kurang lebih dulu kisaran 75.000 ya, Masya Allah. Itu saya membantu orang tua dari mulai mencari batu di pasir apa di kali, sampai pernah kaget sama ban-ban yang pun saya mengalami kali itu ya. Masya Allah. Sampai akhirnya kemudian orang tua beralih profesi, yang tadinya mencari batu, mencari pasir di kali, bercocok tanam ya. Menanam jagung, singkong, dan itu pun saya tekunin lagi gitu ya. Saya ikut lagi bantu orang tua. Pas usia saya saat itu masih sekolah dasar ya, memang keras gitu. Orang tua saya sangat keras dalam mendidik anak. Sampai akhirnya kurang lebih tahun 96 ya, orang tua saya diberi izin sama Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dan ini luar biasa. Yang saya ambil hikmah adalah dengan hasil menjual batu, dengan hasil menjual pasir, hingga bercocok tanam dari mulai menanam singkong hingga menanam jagung, padi, ternyata orang tua saya bisa menunaikan ibadah haji. Yaitu orang tua saya berdua sekaligus, umi dan ayah saya pada saat itu. Nah ternyata ketika berangkat haji, beliau cerita sama saya, ketika berada di padang Arafah ya, melaksanakan wukuf, itu seperti ada bisikan katanya di telinganya. Apa katanya? Wanaji, nanti kalau pulang ke tanah air lebih baik mengembala domba katanya. Akhirnya bisikan itu dilaksanakan oleh kedua orang tua saya. Ketika dia pulang haji, cocok tanamnya dilepas, mencari batunya dilepas, dan dia mulai fokus untuk mengembala kambing sampai akhir hayatnya. Masya Allah, luar biasa perjuangan dalam besar anak-anaknya. Masya Allah, sampai akhirnya saya bisa belajar dengan seorang guru yang bernama Kiai Sabah ya. Itu perjalanan singkat saya ya. Dan kemudian awal dakwah, kemudian sempat tadi saya katakan hilangnya anak muda, sempat hilang kontrol gitu ya, hilang kontrol, sempat asik main bola dulu ya, sampai lupa saat itu dengan dunia dakwah ini, sampai sempat lupa gitu ya. Tapi ketika beliau meninggal dunia tahun 2010 gitu ya, nah disinilah pukulan telak buat saya. Jadi beliau bilang, antum saat dakwah, ketika beliau sedang sakit saat itu, antum saat dakwah. Saya bilang saya belum bisa apa-apa ya. Sampai akhirnya ternyata
ini obrolan singkat ini adalah obrolan terakhir saya dengan guru saya di Sama. Saat itu saya menjenguk beliau di rumah sakit Hagar, RSUD Cibinong. Dan kemudian saya pamit. Ketika saya pamit, ternyata saya dapat kabar bahwa beliau meninggal dunia. Masya Allah, itu adalah pesan terakhir almarhum kepada saya. Sebelum meninggal dunia saya harus hijrah dan fokus di dakwah. Dan tak cukup sampai di situ. Ternyata 3 hari berturut-turut setelah beliau meninggal dunia, saya didatangi beliau melalui mimpi saya. Mimpi yang pertama, saya bertemu beliau dalam mimpi itu di sebuah jalan, di persimpangan jalan. Ketika saya ucapkan salam, beliau langsung menggandeng tangan saya. Beliau mengatakan, antum saat berdakwah. Dan berdakwah itu seperti menggenggam bara api. Bagaimanapun panasnya, bagaimanapun sakitnya, harus kita tahan. Berdakwah kita tidak ditembar dengan wangian, tidak ditabur bunga, tidak digelar karpet merah. Lalu perjuangan dakwah di dalam membela agama Allah itu berat pahit, tapi insya Allah akan berbuah manis. Sampai akhirnya beliau memeluk saya, dan pelukan itu saking eratnya, saking kencangnya, saya terbangun tepat di pukul jam 2 malam. Masya Allah, mimpi tapi seperti nyata. Itu mimpi pertama saya. Dan pada saat itu saya tidak terlalu berpikir tentang tentang mimpi ini, tidak terlalu terpikirkan oleh saya, karena saya akan mungkin belum tidur pada saat itu. Tapi Masya Allah, di malam kedua kemudian saya memimpikan beliau kembali. Saat itu saya berada di sebuah musola Al-Falah saat itu, dan sekarang sudah menjadi masjid. Saat itu tepat sholat asar, saya masih ingat betul ya, mimpi itu. Biasa saya melaksanakan sholat qobliyah asar, dan beliau pun datang. Tapi beliau itu masih sangat muda, saya lihat rambutnya masih hitam, jenggotnya pun masih hitam. Ya, seperti usia 40-an kalau saya lihat. Seperti biasa kami menunggu beliau untuk maju mengimami. Tapi ternyata ketika telah qomat, beliau malah mendorong saya untuk menjadi imam. Ya. Tadinya saya tidak mau ya, tapi karena beliau memaksa untuk saya menjadi imam, akhirnya saya menjadi imam sholat pada saat itu. Dan singkatnya setelah sholat asar, beres zikir, saya lihat beliau keluar. Tapi nggak pulang, beliau berhenti di depan pintu. Sampai akhirnya saya sampai beliau, dan beliau langsung bilang sama saya, sekarang saya atau Uwan bahasanya, Uwan sudah datang. Apa kata beliau? Antum lanjutkan sih. Di dalam mimpi itu beliau pesan sama saya untuk melanjutkan saya dalam perjuangan itu, dan beliau terus pergi meninggalkan saya dan tidak terlihat lagi beliau saat itu. Allahumma shalli ala sayyidina. Baik, itu mimpi malam yang kedua. Kemudian mimpi malam yang ketiga, ini Masya Allah masih sangat jelas terdengar oleh telinga saya. Beliau menyiarkan di speaker musola, karena kebetulan musola itu dengan rumah saya tidak terlalu jauh. Apa kata beliau dalam mimpi saya itu? Beliau siaran di speaker dengan kalimat beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung kesehatan saya sudah mulai menurun, maka untuk kepengurusan bidang kerohanian akan saya serahkan kepada nama saya disebut pada saat itu. Dalam mimpi itu, Masya Allah, ketika mimpi malam ketiga itu saya baru mulai terpikirkan, ada apa ini? Kok bisa 3 malam berturut-turut bermimpi ketemu beliau? Sampai akhirnya saya bertanya dengan seorang guru, dengan seorang kiai, dan semua jawabannya itu sama, bahwa hakikatnya katanya ketika seorang guru datang menemui seorang murid yang melalui mimpi, itu hakikatnya adalah datang. Jadi harus diteruskan dan harus laksanakan perintah beliau. Bismillah, saat itu seperti ada kekuatan apa dalam diri saya. Akhirnya saat itu sudah bekerja, saya lepas pekerjaan saya. Saya mulai meniti karir dakwah. Ya, awalnya susah berat. Ya, masa-masa susah itu, aduh, saya pernah ngalamin badan ini kurus, kering, ngerasain ya. Sampai gak punya duit 1000 perak pun pernah ngerasain gitu ya. Minta sama orang tua malu gitu ya. Tapi udah nikmatin perjuangan pada saat itu. Masya Allah.
Yaitu mungkin secara singkatnya awal terjun di dunia dakwah. Baik, yang ketiga nih ya, apa saja pengalaman dakwah? Ini ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah dari DM Instagram sahabat Uce. Ini dari Ibu Yuni, Masya Allah. Ini di Tangerang Selatan. Masuk ke DM Instagram Uce Center dengan pertanyaan, apa saja Ustaz pengalaman dakwahnya? Masya Allah. Pengalaman dakwah banyak ya. Jadi dari awal-awal perjalanan dakwah itu, dari mulai naik motor gitu ya, Masya Allah, rasain kehujanan, kepanasan gitu ya. Sampai pernah dapat parcel dari panitia bagus banget. Pas pulang sampai jalan hujan, naik motor, kita kebut gitu motornya. Masya Allah, sampai rumah itu parcel tinggal melon doang. Masya Allah, itulah kali-kali itu perjuangan dakwah dan pengalaman dakwah saya. Alhamdulillah dari mulai tabligh akbar, dari panggung ke panggung, mengisi acara dari masjid ke masjid, dari sekolah, dari perkantoran juga. Alhamdulillah pernah kita sambangi, dan juga alhamdulillah pernah ngisi di stasiun TV, acara Silet, RCTI, selain berita Trans 7, kemudian Hotshot SCTV, dan kemudian alhamdulillah kemarin mengisi di Digdaya TV. Ini 30 episode menjelang sahur selama bulan suci Ramadan ya. Dan terus saya juga sebagai pembimbing dan juga motivator umroh dan haji. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita berkolaborasi ya untuk bidang dakwah. Mudah-mudahan. Ya, singkat itu aja. Baik, ini ada pertanyaan. Oh ya, dari Bapak Rijal. Pak Rijal masuk ke DM saya. Oh, Masya Allah, kenal beliau sama saya. Saya juga pernah ketemu beliau ini waktu dakwah di daerah Cigudeg nih, Cigudeg Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kapan sih awal mula bangun pesantren? Ya, ini Masya Allah, ini sebenarnya sebuah mimpi kali ya buat saya. Anak seorang pengembala kambing bisa membangun pesantren. Karena untuk di sini itu ya sempat ada mindset, kalau bukan anak kiai nggak mungkin jadi kiai gitu ya. Kalau bukan anak ulama nggak mungkin jadi anak ulama. Tapi mindset ini saya dobrak dengan sebuah makalah, kamil hurin yakumu maqama abdin wa kamil abdin yakumu maqama hurin. Beberapa keturunan orang yang mulia, terhormat, punya kedudukan, tapi ternyata Allah hinakan. Dan kemudian wa kamil abdin yakumu maqama hurin. Beberapa keturunan orang yang hina, nggak punya jabatan, nggak punya kedudukan, tetapi ternyata Allah muliakan. Asbab apa? Karena berjuang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ingat, al-ilmu bit-ta'allumi la bin-nasab. Ilmu itu didapat dengan sebab. Belajar bukan dengan sebab itu. Saya mulai bangun pesantren tahun kalau pesantren 2017 ya, 2017 awal ya, saat itu bulan Februari ya. Tapi kalau membangun majlis dari mulai majlis Arba'in 402 dan itu dari muda, dan sebelum nikah saya sudah berkecimpung di dunia majlis. Tapi membangun sebuah lembaga yayasan Karomah At-Tijani ini, dan kemudian saya kasih nama pesantrennya adalah Pondok Pesantren Raudhah Al-Faqih ya. Ini 2017 sampai sekarang, yang beralamat di Kampung Manggis, RT 03 RW 02 Desa Bukit Baru, Kecamatan Bukit. Ayo, bagi yang mau pondok di sini, monggo silahkan. Ya, di sini pelajaran khusus kita, unggulan kita adalah tahfiz Quran, kitab kuning, ada qiraat juga, dan juga masih banyak ya, ekskul dan lain sebagainya. Dan insya Allah untuk yatim gratis 100% ya. Ayo, ada yatim jangan sampai pada putus sekolah, gabung di Pondok Pesantren Raudhah Al-Faqih. Itu ya Bapak Rijal. Baik, ini ada pertanyaan terakhir ya. Dan terakhir dari ini Bang Rian dari Cilengsi. Wah, mudah ya nanya. Ustaz, tolong dong kasih pesan aja
motivasi nih buat para anak-anak muda nih khususnya ya, yang ingin berjuang di jalan Allah itu seperti apa sih yang harus dipersiapkan. Ingat para anak muda ya, yang baru pada lulus pondok pesantren, biasanya bingung ya, ngapain saya gitu ya. Ingat, perjuangan dalam menolong agama Allah itu tidak semudah kita membalikkan kedua tangan kita. Ketika kita menyatakan beriman kepada Allah, pasti ada ujian di situ. Ya. Makanya disinilah pentingnya sebuah konsisten terhadap niat kita. Jangan sampai salah dalam niat berdakwah di jalan Allah. Ya. Yang pertama apa? Bekali dirimu dengan ilmu agama yang mumpuni. Bangun relasi sebanyak-banyaknya, buka link dakwah sebanyak-banyaknya. Dan ingat, dalam perjuangan dakwah, para ulama-ulama kita terdahulu, ketika dalam dakwahnya lurus-lurus saja, mereka mempertanyakan, berarti ada yang salah dalam dakwah. Tetapi apabila dakwahnya itu ada ujian, mereka mengatakan inilah dakwah. Kenapa? Karena sudah menjadi sunatullah. Siapa orang yang menolong agama Allah, yang berdakwah jihad di jalan Allah, pasti akan ada ujian. Dan ujian inilah yang akan menentukan naik kelas atau tidak kita. Ya. Dan untuk selanjutnya penting ya, untuk seluruh para penyambung lisannya Rasulullah, ayo sama-sama kita bersihkan hati kita. Kita tata hati kita, ya. Jangan sampai yang dilihat dari sosok guru kita itu hanya senengnya aja. Ya, wah enak kiai kita, guru kita sekarang sukses. Tapi lihat, di balik kesuksesannya ada sebuah proses yang sangat luar biasa. Dan proses ini yang jarang orang ingin menikmatinya, karena rata-rata ingin menikmati hasilnya. Bagaimana mungkin ada hasil tanpa ada sebuah proses? Jadi ingat, manis tidaknya sebuah perjalanan dakwah itu semua tergantung dari proses kita untuk menuju jembatan tersebut. Mudah-mudahan seluruh para dai muda, para anak-anak muda yang sedang ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus Allah berikan keistiqomahan. Allah berikan semangat juang yang tinggi, dan juga mudah-mudahan Allah terus menantang dalam perjuangan dakwahnya sampai akhirnya mati di jalan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini hanya bagian dari perjalanan singkat saya yang memang mudah-mudahan kalau memang ada baiknya dari penggalan kisah ini, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah nasihat untuk kita semua. Kalaupun banyak salahnya, banyak yang tidak baiknya, ya anggap aja itu semata-mata kelemahan diri saya pribadi. Ayo terus, mari sama-sama kita menolong agama Allah, kita tolong agama Allah, nanti insya Allah akan menolong kita. Terima kasih kepada seluruh sahabat UC dimanapun berada yang telah menyaksikan channel YouTube UC Center. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga untuk seluruh sahabat-sahabat kita dimanapun berada. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.